Kalau misalnya kamu anak tunggal, you can say I'm an only child. Pada saat interview itu misalnya lagi nunggu jadwal sidang. It means that mungkin dalam 1 atau 1,5 bulan ke depan akan lulus misalnya. You can say I'm about to graduate taking a course in beauty culture. Hello everyone, I'm Betty Rovita. Welcome back to my channel. Today we're gonna learn about self-introduction in English atau bagaimana memperkenalkan diri kita di dalam bahasa Inggris. Teman-teman, di video ini nanti kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri itu tadi di situasi yang formal maupun yang informal. Nanti kita akan belajar beberapa poin yang perlu dicantumkan pada saat kita memperkenalkan diri di situasi yang formal maupun di situasi yang informal gitu. Nah, situasi formal itu contohnya seperti apa? Misalnya kita mau ngelamar kerja. Jadi kan biasanya tuh kalau misalnya kita ngelamar kerja pasti ada interview atau wawancara ya. Nah, itu disebut dengan situasi yang formal gitu. Nah, kalau misalnya di informal situation atau situasi informal itu kayak misalnya kita ketemu dengan sanak saudara kita, terus kita udah lama nggak ketemu, atau misalnya baru pertama kali ketemu dengan saudara-saudara kita itu tadi, kita memperkenalkan diri kita siapa. Atau misalnya kita punya tetangga baru, atau kita yang baru di lingkungan itu, di komplek perumahan itu misalnya. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan di sana. Yang pasti teman-teman beda. Ada nggak sesignifikan itu sih, nggak banyak banget sebenarnya perbedaannya gitu. Tapi nanti di video ini kita akan belajar yang mana poin yang mana perlu kita cantumkan di situasi yang formal dan poin yang mana kita perlu cantumkan di situasi yang informal. So, stick around. Sebelum kita lanjut, aku mau ngasih tahu untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya dan ditekan tanda loncengnya biar nanti teman-teman dapat notifikasi pas aku bikin video yang baru. Oke, yang pertama adalah kita sapa dulu. We can say hello atau misalnya good morning, good afternoon, atau good evening. Nah, kita bisa perhatikan pada saat kita memperkenalkan diri itu apakah in the morning, atau in the afternoon, atau in the evening. Good morning itu selamat pagi, good afternoon itu selamat siang, good evening itu bisa selamat petang, atau selamat malam. Nah, yang pasti teman-teman kalau di dalam bahasa Inggris itu ketika memulai suatu pembicaraan, jangan bilang good night, karena good night itu penggunaannya adalah pernyataan yang diungkapkan ketika berpisah. Jadi misalnya kita ke kamar anak kita gitu, atau misalnya kita ke kamar teman kita dan bilang good night, itu pernyataan perpisahan. Tapi kalau misalnya untuk menyapa dan waktunya itu adalah malam, katakanlah jam 7 atau jam 8, kita memperkenalkan diri itu, you can say good evening. Nah, ini memang ada sedikit perbedaan dengan bahasa Indonesia ya teman-teman. Kalau misalnya di bahasa Indonesia selamat malam itu bisa dipakai untuk mau tidur atau misalnya mau nyapa orang, bisa gitu. Tetapi kita perlu hati-hati di sini di dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya waktu kita menyapa itu adalah malam, kita pakainya good evening, bukan good night. Oke, itu poin pertama, bisa hello, bisa good morning, good afternoon, atau good evening. Poin kedua adalah kita ngasih tahu siapa nama kita. There are numerous variations to say this one, but I will tell you the very basic one. Bisa dengan cara I am Betty Rovita atau I'm Betty Rovita. Atau bisa juga my name is, and then you put your name there. My name is Betty Rovita. My name's Betty Rovita. Atau bisa juga dengan misalnya this is, and you put your name there. Misalnya this is Betty Rovita. This is Sherla Beatrika. Misalnya, kalau misalnya dia situasinya informal, kita bisa bilang my friends call me, you put your name. My friends call me Betty, my friends call me Sherla. So, ada 4 cara ya teman-teman untuk ngasih tahu siapa nama kita. Yang pertama tadi, I am Betty Rovita, atau misalnya short versionnya, I'm Betty Rovita. Dikasih apostrof setelah I-nya itu. Yang kedua, my name is Betty Rovita. Yang ketiga, my friends call me. Yang keempat, this is Betty Rovita. Di antara keempat cara tadi teman-teman, yang informal situationnya itu adalah yang my friends call me Betty Rovita.
Nah, yang selebihnya itu, yang 3 yang lainnya itu bisa dipakai di formal situation. The third point is about our age atau umur kita. Cara menyampaikannya cukup simple, cukup mudah. You can say, I am, and you put the number of your age there, years old. For example, I am 15 years old. Atau misalnya short versionnya, I am-nya itu disingkat dengan I'm. Menjadi I'm 15 years old. I am 20 years old. I'm 20 years old. I'm 13 years old. Point number 4 is location. It's about where you're living or where you're from. There are numerous variations to say this, but we'll start with the very basic one. I am from Bandung atau I'm from Bandung. If you were born in one place and grew up in different place, you can say I was born in Medan and raised in Malang. Lahir di Medan, terus besarnya di Malang. Or if you are from one place and living in another place, you can say, I grew up in Medan, but now I'm living in Bandung. Or I grew up in Papua, but now I'm living in Kalimantan. The next point is about your family. Biasanya biar kita lebih dekat sama orang, we can tell them about our family, like how many brothers we have, or how many sisters we have. If you wanna say how many family member there are in your family, there are 2 ways to say that. The first one is, I'm from a family of 5. Itu maksudnya 5 yang disebut di situ itu termasuk kedua orang tuanya ya. Jadi 2 orang tua dan 3 anaknya. If you wanna say how many brothers you have, you can say I have 1 brother, atau misalnya I have 2 brothers, I have 2 sisters. Atau kita mau misalnya menyampaikan yang general aja, jadi bukan brother atau sister gitu, kita pakai kata sibling. Sibling itu bisa saudara perempuan, bisa saudara laki-laki. You can say I'm one of 3 siblings, or I'm one of 4 siblings. I have 2 siblings. Kalau misalnya aku bilang I have 2 siblings, itu artinya aku nggak termasuk di kedua itu ya teman-teman. Kalau misalnya di bahasa Indonesia kan, aku punya 2 saudara gitu. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Nah di situ memang dia nggak dijelaskan. Karena sibling itu bisa perempuan, bisa saudara perempuan, bisa saudara laki-laki. Kalau misalnya kamu anak tunggal, you can say I'm an only child. I'm an only child. If you introduce yourself to your neighbor, you can tell them about your family. Misalnya, we've been married since August 2017. I have a 3-year-old son. The next point is about your hobby or your interests. Hobby is like a sport you like or activity you like to do, something like that. For example, I love to play, and you put the name of sports you like to do. I really like jogging. I really enjoy baking. I love playing badminton, or I love to play badminton. Next point is about position and company. For example, I work as a teacher at, and you put the name of school there. I work as a teacher at Generasi Unggul School, or I work as a nurse at, and you put the name of the hospital there. For example, I work as a nurse at Pelita Nusantara Hospital. Qualification or education. Nah, ini salah satu formal situation ya, teman-teman. Terutama pada saat ini ada di job interview, kita penting banget buat ngasih tahu ini background pendidikan kita. Kita lulusan mana misalnya? Apakah kita lulusan SMA, SMK, atau misalnya sarjana? Dan kalau misalnya kita sarjana, kita lulusan jurusan apa? Itu penting banget untuk kita kasih tahu. For example, I'm an accounting graduate. Or I'm a law graduate, I'm a public relation graduate. Atau misalnya belum lulus, jadi sekarang pada saat interview itu misalnya lagi ngerjain skripsi, atau misalnya lagi nunggu jadwal sidang. It means that mungkin dalam 1 atau 1,5 bulan ke depan akan lulus misalnya. You can say I'm about to graduate. Di bagian kualifikasi ini teman-teman bisa juga menyampaikan kursus yang teman-teman ikuti. Misalnya teman-teman lagi ngambil satu kursus atau kursus keterampilan atau apapun itu,
Ini bisa juga dicantumkan di situ di bagian qualification ini tadi. Misalnya, I'm currently taking a course in, and you put the subject there. For example, I'm currently taking a course in computer, or I'm currently taking a course in beauty culture. Next is about experience atau previous job. Ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya ya, yang berkaitan dengan kualifikasi itu tadi. Ini masih di ranah formal situation. Contoh misalnya sebelumnya aku ngajar di sekolah A. Terus aku resign dari sekolah A itu dan aku ngelamar di sekolah B misalnya. So I can say I have 2 years of teacher experience. I have 3 years of teacher's experience. Oke teman-teman, di antara sekian poin yang barusan kita bahas, yang di formal situation itu teman-teman kita perlu mencantumkan qualification atau job experience itu tadi. Kalau family sih rasanya kurang perlu ya, kayak misalnya how many siblings do you have, itu nggak terlalu penting rasanya kalau untuk formal situation. Tapi kalau misalnya di informal situation, si qualification sama experience job itu tadi nggak perlu dicantumkan di situ gitu. Perbedaannya itu aja. Semuanya, yang lain-lainnya semuanya sama aja. Untuk lebih jelasnya contohnya ini ya. Ini bisa dipakai untuk perkenalan di sekolah atau situasi informal. Ini juga bisa dipakai untuk latihan speaking. Jadi sering-sering diulang aja ya teman-teman biar makin lancar. So, let's get started. Hello, good evening everyone. This is Nadine Camilla. I'm 10 years old. I was born in Surabaya, but now I'm living in Solo. We are a family of 4. My dad is a dentist. My mom is a florist. My sibling's name is Bagas Airlangga. He is 3 years old. He is a cute boy. I often play with him at the park near our house. I love playing basketball and I really enjoy cooking. Nah, ini dia terjemahan yang barusan, teman-teman. Halo, selamat malam semuanya. Namaku Nadine Camilla. Sekarang aku berumur 10 tahun. Aku lahir di Surabaya dan sekarang aku tinggal di Malang. Jumlah keluarga kami ada 4 orang. Ayahku bekerja sebagai dokter gigi dan ibuku sebagai tukang bunga. Nama saudaraku adalah Bagas Airlangga. Dia masih berusia 3 tahun. Bagas itu lucu banget. Kami sering main bareng di taman dekat rumah. Aku suka banget main bola basket. Aku juga suka banget memasak. Sekarang kita mau lihat contoh perkenalan diri dalam bahasa Inggris dalam situasi yang formal. Kayak misalnya mau interview gitu ya teman-teman. Tapi ini contohnya aku buat dari yang paling sederhana. Good morning, I'm Ganesha Ayu. I'm 27 years old. I'm from Malang, but now I'm living in Kupang. I'm a public relation graduate and currently taking a course in computer. I have 4 years of business consultant experience. I love to play badminton, and I am a member of Pancasila Club, the prestigious badminton club in Kupang. Ini terjemahan yang barusan ya, teman-teman. Selamat pagi, saya Ganesha Ayu, berusia 27 tahun. Saya berasal dari Malang dan sekarang tinggal di Kupang. Saya lulusan hubungan masyarakat atau HUMAS dan sekarang sedang kursus komputer. Saya berpengalaman sebagai konsultan bisnis selama 4 tahun. Saya suka bermain bulu tangkis dan saya tergabung di klub Pancasila, sebuah klub bulu tangkis ternama di Kupang. Nah, sekarang teman-teman udah kebayang ya. Sekarang coba kalian bikin perkenalan dalam bahasa Inggris versi kalian tentang diri kalian. Kalian bisa bebas pilih di situasi yang formal maupun informal. Contohnya kayak yang barusan ya, kalian tinggal ganti nama kalian, usia, asal, hobi, dan perkenalan diri kalian itu bisa ditulis di kolom komentar ya. Biar nanti kalau misalnya ada yang kurang pas atau kurang tepat, aku bisa benerin sebisa mungkin. Okay, that's all for today guys. If this video helped you, please like it and share to your friends so they also can learn. Until next time, bye-bye.